gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Persiapkan hatimu untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Saya percaya waktu firman-Nya diberitakan, waktu firman-Nya ditaburkan, setiap hidup kita boleh alami kelepasan dan kemenangan. Amin. Terima kasih Bapak. Ajari kami mencintai firman. Ajari kami mencintai jalan-jalan. Terlebih dari semuanya, ajari kami mencintai pribadi Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih. Yesus, aku cinta padamu.
Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Panggil namanya Yesus, saudara. Yesus, aku cinta padamu. Amin. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Ini rasa cinta kami kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari lebih lagi saudara, katakan di hadapannya, Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Semakin banyak aplikasi dan platform-platform belanja yang menawarkan fasilitas ini. Nah, yang sebenarnya mungkin di saat terdesak bisa membantu, tetapi sebenarnya ini membawa kita semakin menjadi konsumtif dan membentuk habit yang tidak baik, yaitu adalah menunda-nunda. Nah, ketika kita dimanjakan dengan setiap kemudahan, kita itu menjadi orang-orang yang biasa menunda-nunda gitu dalam hal yang tadi membayar harga. Nah, jadi semakin banyak orang yang akan menggunakan fasilitas itu, jika kita tidak berhikmat, maka akan mengalami masalah di kemudian hari. Nah, tetapi pada hari ini, pada kesempatan hari ini, saya tidak mau membahas tentang bayar-membayar di dalam dunia ini ya. Tetapi yang saya mau bahas adalah pay now or later dalam membayar harga ketika kita sudah menjadi orang Kristen. Nah, ya, bayar harga itu adalah sebuah istilah ya. Bayar harga itu adalah sebuah istilah yang memiliki arti bahwa suatu konsekuensi atau akibat. Kalau dalam arti negatif itu adalah sebagai resiko dari sesuatu yang ingin kita capai atau ingin kita dapatkan. Contohnya, kalau ladies ya, biasanya misalnya ingin kurus ya, harga yang harus dibayar kalau kita mau kurus apa? Yaitu olahraga lebih sering dan menjaga makan. Mungkin makanannya yang tadinya goreng-gorengan itu harus dikurangi, diganti jadi makanan yang rebus-rebus. Itulah bayar harga ketika kita mau kurus. Itu adalah satu konsekuensi yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, contohnya adalah kalau kita mau pintar. Kalau kita mau pintar, otomatis kita itu harus luangin waktu atau dikatakan boleh meluangkan waktu untuk mengupgrade diri, ya, mengupgrade knowledge kita, pengetahuan kita dengan cara apa? Dengan cara ya membaca buku lebih banyak lagi, atau mungkin ikut seminar-seminar dan ikut workshop-workshop yang ada. Nah, ketika kita juga mau menjadi guru sekolah minggu, kita juga harus belajar untuk bisa memuridkan dan mengenal karakter-karakter anak. Selain harus belajar juga tentunya tentang firman Tuhan, itulah harga yang
harus kita bayar kalau kita mau menjadi seorang guru sekolah minggu. Jadi bayar harga itu you have to pay the cost ya. Jadi jika kita mau tujuan kita mencapai sesuatu, tentunya ada harga yang harus kita bayar. Lalu kita sama-sama dulu sepakat pada hari ini, kita sama-sama sepakat ya, kalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, menjadi orang Kristen dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita itu menerima Tuhan Yesus dengan tujuan apa? Kita mau mencapai satu goal, yaitu adalah menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Di situ janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Nah, ketika kita menerima Yesus, kita itu mau punya satu tujuan, yaitu kita mau mendapatkan janji Tuhan, yaitu satu kehidupan yang kekal. Keselamatan dari Tuhan Yesus itu memang diberikan secara cuma-cuma, dan itu merupakan satu privilege buat kita, ladies pilihan Tuhan. Tetapi menerima janji Tuhan dalam hidup kita, yaitu suatu kehidupan yang kekal yang akan kita capai nanti, itulah yang dikatakan tidak cuma-cuma, tetapi you must pay the cost, ada harga yang harus dibayar. Nah, bagaimana cara membayarnya? Firman Tuhan di dalam Alkitab, itu Alkitab adalah buku manual book yang dikatakan ya. Alkitab berisi bagaimana proses kita, bagaimana kita bisa mengikuti Kristus dan menikmati setiap langkah kita dalam kehidupan kita, dalam fase mencapai hal yang tadi, yang ingin kita capai adalah janji Kristus tadi. Jadi itu semua yang ada di dalam Alkitab, yang sudah dikatakan, yang sudah dituliskan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan, itu semua harus kita lakukan. Dan itulah yang dikatakan harga yang harus kita bayar. Jadi kita sudah sepakat, kalau kita sudah menerima Yesus, berarti kita mau menerima janji kehidupan kekal, dan itu yang harus kita, untuk mencapai janji hidup kekal tadi, ada harga yang harus dibayar. Nah, kita mau lihat ayat firman Tuhan di Matius 6 ayat 25-34. Kenapa kita sebagai orang Kristen itu selalu menunda-nunda dalam membayar harga? Kenapa? Kita lihat di Matius 6 ayat 25-34. Ya, saya bacakan ayat firman Tuhannya. Di situ perikopnya tentang hal kekhawatiran. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, luar biasa. Semua manusia itu pasti punya rasa khawatir. Karena kebanyakan orangnya, yaitu asal dan seperti yang tadi di ayat ini dikatakan, bahwa manusia itu terlalu memikirkan itu semua, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Bahkan sebagai wanita ya, contohnya sebagai wanita, itu pasti walaupun baju kita itu banyak satu lemari, tapi kadang kita tuh selalu mengkhawatirkan, aduh besok saya mau pakai baju apa ya? Besok saya pakai baju apa ya? Aduh kayaknya nggak punya baju gitu loh. Nah itu yang selalu dikhawatirkan ya oleh setiap manusia. Nah untuk memenuhi setiap kebutuhan daripada kita, itu pasti akan orang itu akan bekerja keras sedemikian rupa supaya semua kebutuhannya, baik itu sandang, pangan, dan papan, itu semua bisa terpenuhi. Bahkan seringkali kita sebagai
manusia saking bekerja kerasnya itu sampai lupa segalanya, sampai mengorbankan banyak hal termasuk waktu untuk melayani Tuhan. Nah, bekerja keras itu tidaklah salah ya. Bahkan sebagai orang Kristen itu ada maksudnya sebagai orang Kristen itu kita harus bekerja lebih keras lagi. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita bekerja keras, fokus kita adalah mengejar materi-materi duniawi. Dengan kata lain, kita lebih mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Nah, jadi ketika kita melakukan itu semua berarti untuk dunia, untuk hal-hal kepentingan kita, diri kita sendiri, kita itu berani untuk mengklik pay now gitu loh. Tetapi kalau untuk Tuhan, buat kepentingan Tuhan, kepentingan pelayanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita selalu mengklik pay later. Ini yang harus kita renungkan. Hari-hari ini memang kita sedang diperhadapkan dengan segala situasi dunia yang semakin tidak menentu, ya kan? Semakin hari itu rasanya yang kita lewatin tuh semakin berat. Banyak kesusahan-kesusahan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Jadi sangatlah wajar ketika kita tuh dibayang-bayangi oleh hal yang namanya itu kekhawatiran. Arti kata khawatir sendiri itu kalau dari kamus ya, itu takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, jadi ketika karena kita belum mengetahui apa yang akan terjadi di depan, maka kita itu akan mengkhawatirkan, contohnya sebagai orang tua, kita akan mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu ke depannya tuh seperti apa. Dan karena kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di depan, maka kita itu akan khawatir akan usaha dan pekerjaan kita, usaha dan pekerjaan suami kita. Karena kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di depan, maka kita itu akan khawatir akan kondisi misalnya finansial kita lah ketika kita sudah nggak bisa kerja lagi, mungkin ketika kita pensiun nanti. Tetapi saya mau katakan, di dalam kehidupan kita bersama Kristus dikatakan, ketika kita sudah menerima Kristus, Tuhan sudah menjanjikan suatu kepastian, yaitu kita akan menerima janji hidup yang kekal. Nah, disitulah ketika Tuhan memberikan satu kepastian, kenapa lagi kita harus ragu? Ya, jadi dikatakan di ayat yang 30 tadi, dikatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Ya kan? Berarti, kenapa kita itu selalu menunda-nunda untuk membayar harga bersama dengan Tuhan? Yaitu dikatakan bahwa ketika rasa khawatir kita itu lebih besar daripada rasa percaya kita kepada Tuhan, maka otomatis kita akan mengutamakan kepentingan kita, yaitu pay now untuk kepentingan kita dan menunda-nunda atau memilih pay later untuk kepentingan Tuhan. Padahal tadi dikatakan bahwa ketika kita menerima Tuhan, otomatis kita akan menerima janji keselamatan itu, menerima janji kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi ladies yang tidak menunda-nunda dalam hal membayar harga buat Tuhan? Poin saya yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Kita lihat ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan, orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, di ayat ini dikatakan, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Berarti ada satu perubahan dari kebiasaan yang dia lakukan. Ya, menurut pakar psikologi, dikatakan bahwa zona nyaman itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu merasa terbiasa dan merasa nyaman karena dia mampu mengontrol lingkungannya,
Jadi karena dia sudah terbiasa mencuri, berarti itu adalah satu kenyamanan buat dia. Mau apa-apa gampang, tinggal nyuri aja, nggak usah kerja gitu. Nah, tetapi di ayat ini dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Berarti ada satu perubahan kebiasaan. Dan inilah yang dikatakan keluar dari zona nyaman. Jadi dalam keadaan ini orang itu akan merubah kebiasaannya dari yang dia biasa nyaman mencuri jadi tidak mencuri lagi. Di sini dikatakan ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, ladies, kita sebagai wanita, seringkali kita mempergunakan perkataan kita itu dengan hal-hal yang menyakitkan hati orang. Perkataan kita itu bisa membuat orang lain itu sakit gitu loh. Nah, tetapi hari ini kita harus belajar merubah itu semua, keluar dari zona nyaman yang biasa kita nyaman melakukan itu, tapi kita harus merubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang baik sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi yang dikatakan tadi adalah keluar dari zona nyaman. Contoh firman, misalnya setiap program-program yang ada di dalam gereja ini, contoh Ladies Devotion atau kesaksian di komsel senior, komsel oke dan lain sebagainya. Ketika kita disuruh sharing firman, kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Saya mah jadi asyir aja, cuma shalom doang, cuma senyum gitu kan. Milihnya seperti itu. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa sharing. Ketika kita mau keluar dari zona nyaman, saya yakin kita tidak akan menjadi ladies-ladies yang menunda-nunda lagi dalam membayar harga bersama dengan Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah prioritas atau memprioritaskan Tuhan. Kita lihat di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat ini udah familiar sekali ya, sering banget kita dengar, tapi mungkin hari ini kita diingatkan lagi ya, bahwa di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini udah sering kali diulang-ulang sama seluruh pendeta, sama hamba-hamba Tuhan. Tetapi pertanyaannya, udah dilakukan apa gitu loh. Nah, sudahkah kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam kehidupan kita? Itu yang harus menjadi perenungan buat kita. Nah, lalu kita lihat lagi di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Pagi-pagi benar dan waktu hari masih gelap ini berbicara bagaimana kita itu memprioritaskan Tuhan setiap harinya, setiap paginya sebagai ladies, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Pasti itu kita akan disibukkan dengan berbagai macam drama di pagi hari ya, karena saya juga mengalami hal itu. Tetapi dari mulai bangunin anak yang susah, siapin bekal sekolah, berbagai macam urusan rumah tangga lainnya gitu loh. Pasti terjadi itu drama-drama di pagi hari. Tetapi sudahkah kita sebagai ladies perhatikan jam-jam doa kita? Sudahkah kita sebagai ladies menyediakan waktu yang terbaik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Sudahkah kita sebagai ladies menjalin hubungan yang berkomunikasi dengan Tuhan? Atau apakah setiap pagi kita langsung sibuk melakukan setiap aktivitas kita dan kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam hari-hari kita? Itu yang harus kita renungkan pada hari ini. Lalu poin yang ketiga adalah menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu ayatnya di Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Luar biasa sekali firman Tuhan hari ini ya. Jadi kalau hari ini kita diingatkan kembali, pergunakanlah waktu yang ada, yang sudah Tuhan beri kepada kita. Karena hari-hari ini tuh adalah jahat. Jangan sampai kita itu terkecoh oleh iblis. Jangan sampai kita tuh
nggak mau mempergunakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di situ di ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Bapa. Kalau hari ini kita nggak ngerti kehendak Bapa dalam kehidupan kita, jangan kita itu bodoh, cuma diam aja, nggak cari tahu. Tetapi di sini dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti. Berarti dikatakan bahwa di situ usahakanlah ada satu effort yang akan kita lakukan, ada satu langkah, ya kan, ada satu action. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa? Ya cari tahu gitu. Jangan kita belaga nggak tahu terus, jangan kita nggak tahu gitu loh. Berbagai alasan. Jangan seperti itu. Tetapi di ayat firman Tuhan hari ini dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Bapa. Nah, kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, jangan pernah kita tuh berpikir untuk aduh nanti dulu dengan buat saya masih banyak kesibukan, saya masih harus begini, saya masih begitu, aduh Tuhan kayaknya saya masih harus mengejar ini nih target saya nih, saya harus masih banyak kerjaan nih gitu dan lain sebagainya, berbagai macam excuse. Di sini di poin yang ketiga itu adalah menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan beri gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Hari ini tuh kesempatan yang Tuhan kasih. Itu luar biasa loh. Maksudnya kita tuh jangan sampai nggak memanfaatkan waktu yang ada. Kita dengan, maksudnya sebagai ladies, dengan segala setiap kesibukan kita dan keterbatasan yang kita miliki, kita harus terus-terusan meminta urapan dari Roh Kudus. Seperti yang tadi di ayat 17 katakan, bahwa janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Bapa gitu. Jadi kita harus terus berusaha. Jangan sampai kita tuh nggak mau berusaha mencari tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Gimana cara cari tahunya? Ya kita luangin waktu. Kita mau meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah gitu loh. Jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan kasih supaya kita itu bisa terus bertumbuh secara iman kita. Nah, jadi jangan sampai kita yang sudah Kristen, udah dari lahir mungkin, ada yang udah lama banget dari lahir, ada yang puluhan tahun, atau mungkin ada yang baru 1-2 tahun, 5 tahun, atau bahkan hitungan jari ya. Tetapi balik lagi, jangan sampai kita sudah Kristen bertahun gitu. Karena permasalahan sedikit, gesekan sedikit dengan teman sepelayanan, ngemelayanin lagi, capek deh, sakit hati gitu loh. Toh usulan gue nggak pernah didengar gitu loh. Ada kan yang seperti itu. Nah, balik lagi, jangan pernah menyia-nyiakan. Hargai setiap waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah sebabnya sebagai ladies kita harus mau bayar harga ya. Mungkin saya mau kasih satu kesaksian ya, yang relate banget sama firman Tuhan hari ini gitu. Saya itu seorang ibu dari, maksudnya 3 orang anak ya, dan saya juga pekerja gitu. Dulu waktu gereja buka kelas STT, seluruh pengerja itu dihimbau untuk ikut STT. Dan akhirnya waktu itu saya dan suami saya itu mendaftar. Tapi waktu itu STT-nya tuh dilakukan secara onsite, nggak online seperti sekarang ya, karena waktu itu sebelum pandemi. Jadi semuanya tuh dilakukan secara onsite. Jadi kita harus datang ke sana setiap seminggu itu 3 kali. Ya, seminggu 3 kali dan kelasnya itu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi jadwal kuliahnya itu sangat padat sekali karena waktu itu adalah kelas seperti kelas karyawan lah gitu. Jadi materinya itu sangat padat sekali, jadwalnya padat banget dan semuanya itu kita harus datang, nggak boleh absen. Nah, bisa dibayangkan ya, yang namanya ibu-ibu kan pasti rempongnya luar biasa ya. Jadi waktu itu siang itu, maksudnya dari pagi harus ngurusin anak, nganterin sekolah dan lain sebagainya, jemput lagi, terus urusin kerjaan, dan malamnya itu harus kuliah gitu. Nah, belum lagi waktu itu kerjaannya ribet gitu, karena harus pergi belanja keluar sebulan itu pasti sekali. Jadi kalau misalnya pergi keluar sekali, otomatis
bolos kan kuliahnya gitu. Nah, otomatis bolos kuliah, jadi satu kali dalam sebulan itu ada yang bolong gitu, 1 minggu kuliahnya. Dan ketika kita bolos kuliah, itu kita harus bayar. Maksudnya bayarnya tuh bukan pakai uang ya, bukan nyogok dosen gitu ya. Tetapi bayarnya itu kita harus bayar dengan mengerjakan tugas. Dan tugas-tugasnya itu luar biasa. Kita harus membaca buku dan merangkumnya. Nah, luar biasa sekali. Buat saya itu adalah satu hal yang wow gitu loh. Itulah yang harus dikatakan keluar dari zona nyaman ya, yang males baca buku jadi harus baca buku karena terpaksa, kalau enggak ya dibilangnya ya nilainya dikurangi gitu. Nah, luar biasa. Tetapi waktu itu saya hampir menyerah ya, udah hampir lambaikan tangan ke kamera gitu, udah nggak kuat gitu loh. Tetapi puji Tuhan waktu itu semuanya itu bisa dilewati, bisa selesai, dan puji Tuhannya sampai lulus dan sampai wisuda. Nah, setelah itu lega banget rasanya, luar biasa lega sekali ya. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang ngalamin hal seperti saya, teman-teman satu angkatan ya, ladies-ladies yang luar biasa gitu, yang punya semangat yang tinggi. Nah, waktu itu lega rasanya, tetapi saya pikir setelah lulus kuliah, waktu itu setelah lulus apa dan di wisuda, kita tuh bisa santai-santai gitu, kembali ke kehidupan nyata gitu ya, seperti sebelumnya gitu. Tetapi ternyata tidak gitu. Ternyata tidak. Kenapa? Jadwal pelayanan itu makin banyak. Jadwal pelayanan sudah menanti. Dan waktu terakhir itu bulan-bulan lalu kalau nggak salah, waktu Paskah kalau nggak salah dan Jumat Agung, itu saya diminta tugas untuk melayani di Pontianak ya waktu itu. Pontianak itu kan lumayan jauh ya kalau dari Jakarta. Nah, di pikiran saya itu apa? Yang di pikiran saya, gimana ya anak-anak saya? Nanti anak-anak saya sama siapa? Siapa yang mau nganterin kemana-mana gitu loh? Siapa yang ngurusin gitu kan? Di otak saya seperti itu gitu loh. Siapa yang ngurusin mereka nanti? Bagaimana kerjaan saya? Dan kebetulan di hari yang sama waktu itu ada pembukaan outlet baru dan harus training tim gitu. Waktu itu pekerjaan ya. Nah, tapi firman Tuhan yang saya dapatkan hari ini yang saya bagikan itu adalah benar-benar menegur saya gitu. Sampai saya tuh benar-benar serasa ditampar oleh Tuhan gitu. Dan di situ saya juga merasa ini teguran yang sangat keras buat saya, mengingatkan saya untuk jangan menunda-nunda. Ayo melangkah keluar dari zona nyaman dan terus prioritaskan Tuhan. Dan jangan pernah menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kasih gitu, kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Luar biasa firman Tuhan, tema yang saya dapatkan waktu itu adalah ya ini, tentang pay now or later. Kalau kita melakukan hari ini, cepat apa lambat kita juga harus lakukan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah waktunya itu masih ada? Kesempatannya itu masih ada atau enggak gitu loh. Ketika kesempatan dan waktunya Tuhan udah ambil, kita mau memohon-mohon seperti apapun, kesempatan itu nggak akan datang kedua kalinya gitu loh. Saya nggak mau gitu untuk ditugasin. Masih banyak kok orang hamba Tuhan gitu loh. Tapi kesempatan untuk saya bertumbuh, kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya, untuk maksudnya mengupgrade diri saya juga, itu akan hilang gitu loh. Untuk mengupgrade iman saya juga, itu semuanya akan hilang dan saya tuh nggak akan belajar apa-apa kalau waktu itu saya menolak. Jadi kesimpulannya ketika saya diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa kita jangan pernah menunda-nunda, itu melangkah keluar dari zona nyaman dan prioritaskan Tuhan, dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Disitulah saya merasa bahwa kita sebagai wanita ya, kita sebagai ladies, siapapun kita hari ini, kita jangan pernah membatasi diri kita gitu loh. Karena kesempatan yang Tuhan kasih tuh nggak pandang bulu ibaratnya gitu loh. Siapa aja privilege yang sama untuk kita semua gitu loh. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak gitu keluar dari zona nyaman? Kita mau nggak mengusahakan? Mau nggak melakukan action gitu? Nah, jadi mulai hari itu saya juga jadinya maksudnya sangat mendapatkan rema yang luar biasa gitu, bahwa kita dan jangan lagi melakukan penundaan-penundaan dalam melakukan kehendak Bapa gitu. Jadi mulai hari ini mari kita menjadi ladies yang berani untuk pay now buat Tuhan. Jangan pilih letter lagi gitu. Karena tadi sudah jelas banget ya, firman Tuhan hari ini tuh sudah menegur kita
supaya kita tidak menjadi ladies-ladies yang menunda dalam bayar harga. Ya kan? Tadi ada 3 poin. Saya simpulkan kembali. Saya ingatkan kembali bahwa ada 3 poin supaya kita menjadi ladies-ladies yang tidak menunda dalam membayar harga buat Tuhan, yaitu poin yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Lalu poin yang kedua adalah prioritas atau memprioritaskan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Jadi firman Tuhan sudah selesai. Saya yakin dan percaya kita bisa menjadi ladies-ladies yang mau melakukan firman Tuhan pada hari ini. Tidak ada lagi penundaan, tidak pilih-pilih lagi pay later untuk Tuhan, tetapi kita berani membayar harga sekarang untuk Tuhan. Mulai hari ini kita menjadi ladies-ladies yang berani pay now buat Tuhan. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat setiap firman-Mu yang telah disampaikan. Hamba-Mu yang terbatas ini sudah selesai, Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja tanpa batas dalam kehidupan para ladies pada hari ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya kami boleh menjadi ladies-ladies yang berani membayar harga sekarang, Tuhan, untuk Engkau. Kami tidak memilih untuk pay later lagi untuk Tuhan, tapi mulai hari ini kami bisa mengusahakan, kami bisa mengambil action, Tuhan, untuk bisa menjadi ladies-ladies yang bisa bayar harga buat Tuhan sekarang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah setiap firman-Mu bisa dilakukan oleh setiap ladies dan menjadi kekuatan buat kami semua melewati hari-hari kami ke depan. Menjadi satu tolak ukur Tuhan buat kami semua untuk bertumbuh di dalam iman, menjadi ladies-ladies yang dewasa secara rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita sama-sama dekatkan kedua tangan kita di dada. Kita mau berdoa, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Dalam